Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit agar segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula yang telah mendahului kita, semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, masih pada bab adab as-sayr wal nuzul wal mabit. Adab-adab dalam perjalanan, adab-adab ketika turun di suatu tempat untuk istirahat, misalnya di tengah-tengah perjalanan, atau untuk menginap di tempat tersebut. Dan kita telah menyampaikan sejumlah hadis yang berkaitan dengan adab-adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Kemudian ada satu hadis lagi dari bab ini adalah hadis sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla rihal. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslimin. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qawluhu la nusabbih ay la nusalli an-nafilata, wa ma'nahu anna ma'a harisina ala salati la nuqaddimuha ala hatti ar-rihali wa irahati ad-dawam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami dahulu idza nazalna manzilan, apabila kami dalam perjalanan turun di satu tempat, la nusabbihu hatta nahulla rihal, kita tidak mengawali dengan sholat sehingga kita menurunkan muatan yang ada pada onta, atau pelana onta, atau muatan-muatan yang ada pada di atas onta tersebut. Mereka turunkan, baru kemudian mereka sholat. Hadis riwayat Imam Abi Dawud yang sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, la nusabbih ay la nusalli nafilah. La nusabbih artinya tidak sholat sunnah, wa ma'nahu, maknanya anna ma'ahirsina ala sholat, artinya bahwa kami, yakni para sahabat, meskipun kami itu semangat untuk mengerjakan sholat, tetapi la nuqaddimuha ala hattir rihad wa irahatid dawab, kami tidak mendahulukan sholat atas pekerjaan yang berupa menurunkan pelana onta dan muatan-muatan yang ada di atas punggung onta itu, dan menjadikan mereka itu supaya rehat, istirahat. Nah, ini menunjukkan bagaimana adab kita kepada binatang. Bagaimana ar-rifqu bil hayawan, perilaku menyayangi lemah lembut kepada binatang. Jadi para sahabat dahulu dalam bepergian, dalam safar mereka itu, kalau berhenti di satu tempat,
mereka tidak serta-merta langsung sholat. Tetapi sebelum mereka mengerjakan sholat, mereka menurunkan muatan yang ada di onta, termasuk pelana onta itu diturunkan. Supaya onta itu merasa, ya ini lega. Dia bisa istirahat. Ya, dia bisa istirahat dengan nyaman. Baru kemudian para sahabat sholat. Nah, jadi ini diantara yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Ya, yang diambil dari hadis ini yaitu tentang keutamaan sholat. Ya, sebagaimana sering saya ingatkan, sering saya sampaikan, bahwa sholat jangan sampai di nomor sekian. Tetapi hendaknya sholat yang pertama kali kita memperhatikan, apalagi sholat 5 waktu, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat. Maka sholat 5 waktu adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak ada tawar-menawar. Dan ini juga merupakan peringatan kepada kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, dan yang lainnya, untuk tidak boleh meremehkan masalah sholat dan mengajarkan hal ini kepada anak didik kita atau anak-anak kita, keluarga kita, tentang keutamaan sholat. Ya, jadi jangan sampai kita meremehkan sholat. Na'udzubillah. Kalau seorang sudah meremehkan sholat, apalagi yang lainnya, dia akan lebih meremehkannya. Oleh karena itu hati-hati, waspada dalam hal berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang ar-rifqu bil hayawan. Bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menyayangi binatang, untuk lemah lembut kepada binatang. Berikan hak mereka. Nah, kalau binatang kita beri haknya mereka, apalagi sesama manusia, lebih dari itu sesama muslim. Ya. Makanya Islam ini bukan hanya teori. Islam adalah praktek. Memberikan hak kepada setiap yang berhak, terutama seorang muslim. Ya, kita harus memperhatikan hak-hak mereka sebagai saudara kita, sehingga kita tidak melalaikan hak mereka yang merupakan kewajiban kita terhadap mereka. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang, kelembutan kepada binatang. Berikan haknya binatang. Mereka digunakan ketika itu sebagai kendaraan, ya, yang ditunggangi, ya, berjalan dalam perjalanan yang jauh, tidak dekat, apalagi perjalanannya di padang pasir. Maka ketika istirahat, perhatikan istirahatnya binatang kendaraan tersebut. Berikan mereka haknya mereka untuk istirahat. Di antaranya adalah menurunkan pelana yang ada pada punggung onta itu, supaya dia lebih leluasa dalam istirahatnya, lebih nyaman dalam istirahatnya. Yaitu menurunkan muatan, juga menurunkan pelana yang ada yang digunakan ketika dalam perjalanan. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lemah lembut pada binatang, menyayangi binatang, berbuat baik kepada binatang. Ini ajaran Nabiul Islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah wasiat dari Nabi
yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat ketika Rasulullah SAW sering memberi wasiat, peringatan kepada mereka, di antaranya untuk lemah lembut kepada binatang, perhatikan hak-hak binatang yang menjadi kendaraan mereka, ya, atau menjadi alat angkut mereka. Jangan sampai diremehkan, jangan sampai dilalaikan. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, seekor unta di sebuah kebun salah seorang Ansor yang dia menangis melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengadu bahwa aku ini hanya dipekerjakan oleh tuanku, tapi dia tidak memberikan hak aku. Aku dibiarkan lapar, aku dibiarkan lelah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, mencari siapa pemilik unta ini, bahwa dia telah menzalimi unta ini. Sehingga beliau kemudian menasihati sahabat tersebut, ya mungkin karena ketidaktahuannya, ya kemudian beliau mengingatkan kepada kita semuanya tentang hak yang harus kita berikan kepada binatang ternak tersebut yang menjadi kendaraan atau sebagai alat untuk mengangkut, ya, bagi manusia, baik ketika itu maupun mungkin di zaman kita ini. Karena di zaman kita ini juga ada di beberapa daerah, di pelosok-pelosok, di desa-desa, itu yang menggunakan sapi misalnya sebagai alat untuk membajak tanah, atau sebagai gerobak pengangkut hasil pertanian, ya, yang mereka berjalan biasanya di malam hari mengangkut padi, mengangkut hasil-hasil panen, dimuat di gerobak yang ditarik oleh 1 ekor sapi atau 2 ekor sapi. Nah, ini pun termasuk dalam bagian dari hadis ini, yaitu untuk memberikan hak binatang-binatang itu. Jangan hanya menggunakan tenaganya saja, tetapi kemudian melalaikan hak mereka dari sisi makannya, istirahatnya, ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab safar, ya, tentang adab di dalam safar. Di saat sholat kita sholat, di saat istirahat kita istirahat, ya, masing-masing ada adab-adabnya, ada tempat-tempatnya. Agar ini diperhatikan, sebagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in juga memperhatikan adab-adab safar yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya dari bab-bab yang dibahas dalam kitab Adabus Safar ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu i'anati ar-rafiq. Bab tentang menolong teman. Ya, karena kita mungkin dalam bepergian, dalam perjalanan, ya, ada teman yang menyertai kita. Atau kadang-kadang mungkin sekelompok orang, rombongan, berangkat menuju satu tempat dan menggunakan kendaraan. Nah, apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang bepergian bersama dengan yang lainnya? I'anatu, babu i'anatir rafiq. Bab tentang menolong teman, ya, baik dalam kehidupannya ketika bermukim, juga ketika safar, ketika bepergian, ya. Karena kadang-kadang ketika bepergian justru lebih dibutuhkan pertolongan. Yani ada orang-orang tertentu yang menyertai kita dalam bepergian, dia justru lebih membutuhkan pertolongan kita. Nah, ini semua hal-hal yang harus diperhatikan, ya, dicermati, ya, jangan masa bodoh, jangan pura-pura tidak tahu, ya. Karena memang, ya, kita dalam Islam ini ada istilah, ya, at-takatuf, ya, saling bahu membahu, ya, at-ta'awun, tolong menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala,
setelah menyebut bab tentang i'anat al-rafiq, kata beliau fil babi ahaditsu katsiratun taqaddamat. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang sudah dijelaskan. Ya, sudah jelaskan sebelumnya. Hadis, contohnya adalah hadis wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa berada atau senantiasa menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Jadi Allah selalu menolong seorang hamba yang dia selalu menolong saudaranya. Nah, ini satu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu realita dalam hidup ini. Bahwa orang yang selalu menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Tetapi seorang yang cuek pada saudaranya, maka dia pun akan mendapat balasan yang serupa. Yang serupa. Jadi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah berada dalam pertolongan seorang hamba selama hamba itu selalu berada dalam menolong saudaranya. Apalagi kita hidup di masa seperti ini, di saat-saat yang juga kita rasakan tentang kesulitan, dengan adanya wabah yang itu ujian bagi kita. Nah, di sini harus kita ini menghilangkan sifat ego, sifat individualistis, sifat keakuan yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga kemudian melalaikan saudaranya. Seorang mukmin harus berjiwa besar, harus berjiwa besar menghadapi ujian, menghadapi tantangan. Hadapilah dengan lapang dada, penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia. Kemudian juga di antara hadis yang telah disampaikan, disebutkan oleh An-Nawawi dalam bab ini, wa hadits kullu ma'rufin shadaqah wa asbahuhuma. Demikian pula hadis tentang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Makanya jangan pelit terhadap berbuat baik. Apalagi kita hidup, kita sekarang ini, saat-saat ini, kita berada di hari-hari yang mulia. Hari-hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai amal-amal kebaikan yang dilakukan di hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang diawali mulai hari Ahad yang lalu. Ahad, Senin, Selasa. Ini hari yang ketiga. Tanggal 3 Dzulhijjah. Ini hari-hari yang mulia. Yang mana Allah SWT sangat mencintai amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh atau tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala seperti hari-hari ini. Maka jangan warok dalam berbuat baik di saat-saat seperti ini. Dan apapun yang kita miliki, termasuk menyebarkan ilmu, ini juga amal yang mempunyai fadilah yang besar. Kemudian yang punya harta, bersedekah, yang membantu orang yang membutuhkan, dia infakkan hartanya untuk kebaikan, fadilahnya juga besar. Atau berzikir, memperbanyak bertakbir, memperbanyak bertasbih, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari ini hari-hari amal kebaikan. Sebetulnya kalau berbicara tentang amal-amal kebaikan, kita hidup di dunia ini agar tidak merugi itu selalu berbuat baik.
Namun Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla menjadikan musim-musim panen dalam tanda petik. Musim-musim panen pahala, panen ganjaran, panen amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah atau seperti di bulan Ramadan. Juga seperti di hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau pernah ditanya dan beliau menjelaskan. Dan beliau mengatakan ini harus dijelaskan pada umat. Kita mempunyai ada yang hari-hari yang mulia, ya, yaitu ada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertanyaannya, seorang mengerjakan 2 rakaat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan seorang mengerjakan 2 rakaat pada 10 hari bulan Zulhijjah, mana lebih afdal? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah ta'ala, lebih afdal 2 rakaat yang dikerjakan di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Ini dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari-hari, ya, yang mana amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi hari-hari ini. Ya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, jangan kita sia-siakan. Detik-detik yang kita jalani sekarang ini akan berakhir. Ya. Akan berakhir. Sampai tanggal 10. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amal apa saja yang bisa kita lakukan. Yang bisa menghatamkan Al-Quran, silahkan hatamkan Al-Quran di hari-hari ini. Ya. Yang bisa bersedekah, yang bisa berzikir, ayo berzikir. Ya. Berzikir dan banyak macam-macam zikir. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Bukan zikir-zikir yang diadakan oleh manusia, tidak. Tapi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kesempatan yang baik. Ya, termasuk ini memberi sedekah, memberi makan kepada orang yang juga yang puasa di hari-hari ini, termasuk amal yang baik berpuasa. Ya, di hari-hari ini sampai tanggal 9 itu hari Arafah. Ini termasuk puasa, termasuk amal yang dianjurkan. Dan amal-amal yang lainnya. Ya, jadi ini kesempatan yang baik untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal berbuat baik dan bertakwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam perbuatan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi. Setelah beliau menyebutkan 2 hadis yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Lalu kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu fi safarin, ketika kami sedang berada dalam perjalanan, dalam sebuah perjalanan, idza jaa rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seorang yang dia juga mengendarai kendaraannya, ini mengendarai ontanya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan, maka kemudian dia memalingkan, menoleh matanya, pandangannya ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi orang tadi yang datang dengan 1 ekor kendaraannya, ya,
yang ditungganginya, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika melihat orang itu datang dengan kendaraannya 1 ekor dan dia menoleh atau melihat ke kanan dan ke kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu." Barang siapa yang dia mempunyai 2 kendaraan. Karena dahulu di antara sahabat itu ketika bepergian ada yang membawa 2 kendaraan. Ya. Jadi kalau satu capek, dia tunggangi yang satunya. Atau mungkin bergantian dalam menunggangi kendaraan atau onta tersebut. Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mempunyai kelebihan kendaraan, ya, maka hendaknya dia berikan atau bergantian dengan yang lainnya, yang tidak punya kendaraan. Wa man kana lahu fadlu zadin, dan barang siapa yang dia memiliki bekal yang lebih, perbekalan yang lebih, makanan-makanan misalnya yang lebih, falya'ud bihi ala man la zada lahu, maka dia hendak juga berikan kepada yang tidak mempunyai bekal. Ya. Fadzakara min asnafil mal ma dzakar. Kemudian Nabi sallallahu menyebutkan beberapa jenis harta, ya, hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sehingga kami pun melihat bahwa seorang tidak punya hak kalau ada barang yang lebih. Artinya hendaknya dia berikan pada orang lain, ya. Jadi ini termasuk teguran bagi kita yang sering menimbun-nimbun hal-hal yang lebih. Ya. Sebaiknya diberikan pada yang membutuhkannya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab dalam safar. Ya, di antaranya adalah at-ta'awun. Adanya tolong-menolong di antara para musafir. Ya, di antara para musafirin. Orang-orang yang bepergian itu harus saling tolong-menolong. Bahu-membahu, bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Ya. Ini adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam dalam bepergian. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul alaihi wasallam Nabiur Rahmah, Nabi yang memiliki yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang pada umatnya. Beliau itu selalu memperhatikan masalah adab, masalah umatnya baik dalam ketika bermukim ataupun ketika bepergian. Maka beliau selalu mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya, beliau selalu mengajarkan kepada mereka kebaikan. Ya, dan itulah Islam. Islam adalah totalitas hidup ini. Ya. Itulah Islam. Mengajarkan mulai dari bangun pagi, buka mata saat terbangun tidur dari tidurnya, diajarkan adabnya. Di antaranya adalah berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Sampai seorang kembali ke tempat tidurnya, hendak tidur, diajarkan oleh Islam. Ya. Jadi Islam telah mengajarkan segala sesuatu dan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh kebaikan. Semua itu untuk kemaslahatan umat ini, kemaslahatan manusia. Ya. Maka tidak ada ajaran yang sebanding dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya. Tidak ada yang lebih dari Islam. Sistem apapun, ya, model apapun, tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dari syariat Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini akidah, ini keyakinan. Tatkala kita melihat realita bagaimana
penyimpangan-penyimpangan ketika kita mengambil selain dari Islam ini. Terjadi banyak penyimpangan. Ya. Karena jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu disempurnakannya Islam dengan segala bidang kehidupan, lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Ya, falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah dari pertama sampai terakhir. Dan kita harus ridho kepada Islam ini. Dan orang yang ridho kepada Islam ini, dia yang akan merasakan lezatnya iman itu. Makanya kita dianjurkan setiap pagi dan petang mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku. Ya. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Seorang akan merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam yang dipeluknya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap cepat tanggap. Ya. Supaya tanggap. Jangan masa bodoh. Ketika melihat sesuatu, yang mana sesuatu itu kelihatannya memerlukan perhatian, itu langsung tanggap. Ketika orang itu datang dengan satu kendaraannya, bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya dalam safar, dalam bepergian, orang itu melihat ke kanan dan ke kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tanggap melihat orang itu. Apa yang dia inginkan. Ya. Nah, sini namanya cepat tanggap itu kalau bahasa Arabnya adalah sari'ul khatir atau sur'atul khatir. Orang yang cepat tanggap. Jadi jangan kita ini masa bodoh terhadap lingkungan, terhadap orang yang membutuhkan kita, terhadap saudara-saudara kita. Tapi hendaknya kita ini cepat tanggap. Karena ini semua juga bagian dari amal-amal kebaikan. Kalau orang itu membutuhkan, ayo kita berusaha untuk menolong saudara kita, membantu saudara kita semampu kita. Ya, semampu kita. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu annahu arada an yaghzuwa, pernah suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ingin pergi untuk berperang. Ya. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada kaum mukminin, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai sekalian kaum muhajirin dan kaum ansar, inna min ikhwanikum qauman laysa lahum malun, sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian ada orang-orang yang mereka tidak mempunyai harta, wala asyiratun, dan mereka pun tidak mempunyai kabilah, ya, tidak mempunyai kabilah, mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, persaudaraan, satu kabilah. Falyadumma ahadukum ilaihi rajulain,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang-orang seperti itu yang tidak punya harta, tidak punya kabilah sebagai keluarganya, hendaknya ya kalian mengambil orang-orang itu supaya bergabung dengan kalian yang mempunyai harta dan mempunyai kabilah. Ambil 2 orang, ya. Falyadumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw thalath. Jadi kalian mengambil, kalau tidak 2 orang, ya 3 orang. Supaya bergabung dengan kalian yang mempunyai harta dan mempunyai kabilah itu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu illa uqbatun." Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang dia memiliki kendaraan, ini onta untuk menungganginya pergi berperang, ya, illa uqbah, melainkan semuanya naik secara bergantian. Karena ada beberapa orang-orang tadi yang tidak punya harta dan tidak punya kendaraan, tidak punya kabilah, mereka bergabung dengan yang lainnya. Sehingga terbagi secara merata, yang pada akhirnya mereka ketika menggunakan kendaraan mereka secara bergantian. Ya. Satu naik, yang satunya jalan. Nanti yang jalan ini capek, yang naik turun, kemudian yang jalan tadi naik lagi kendaraannya. Jadi bergantian. Illa uqbatun. Yani ka uqbati ahadihim. Jadi karena mereka sudah bergabung, jadi seakan-akan ya mereka itu sudah bagian dari yang bergabung dengan mereka. Qal fadamamtu ilayya ithnaini aw thalathatan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, maka aku gabungkan bersama dalam perjalanan itu bersama aku 2 orang atau 3 orang. Mali illa uqbah ka uqbatin, ya. Ka uqbatin ahadihim min jamali. Jadi masing-masing mereka itu jalan secara bergantian menaiki kendaraan yang dimiliki oleh yang mampu, yang mempunyai kendaraan dengan yang tidak mempunyai kendaraan. Mereka saling naik bergantian. Uqbah di sini disebutkan at-ta'aqub fi rukubil ba'ir wal mashi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, uqbah itu artinya at-ta'aqub, saling bergantian dalam menaiki kendaraan itu. Ada yang naik, saya yang satunya turun. Kalau yang satu yang turun, yang jalan capek, ya dia yang naik, yang tadi naik, dia tuh turun bergantian. Ya. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, yang diambil dari kisah perjalanan ini, bahwa komunitas Muslim itu dibangun di atas at-takatuf, wat-ta'awun. Bahwa komunitas Muslim pada hakikatnya dibangun di atas saling tolong menolong, saling bahu membahu satu dengan yang lainnya. Yang kuat membawa yang lemah, yang kuat yang mampu menanggung yang tidak mampu. Itu pada hakikatnya demikian. Ya. Supaya semua sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan oleh Islam ini. Yaitu mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Inilah ta'awun antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan bertakwa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketika kita menolong seseorang, dalam tolong menolong, ini supaya dua-duanya mendapat manfaat. Jadi tidak mengorbankan yang lainnya. Tidak mengorbankan yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam kisah ini, ketika orang yang memiliki kendaraan, dia mengambil orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan, untuk mereka saling bergantian menaiki kendaraan itu. Jadi saling mendapat manfaat. Bukan merugikan orang lain.
Ya. Jadi dia menunggangi kendaraannya, yang satu jalan. Kemudian yang menunggangi kendaraan turun, yang satu lagi naik. Ya. Jadi saling tolong menolong, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Itulah bentuk dari ta'awun di dalam Islam ini. Jadi berta'awun dalam hal yang memberi manfaat, bukan yang memberi madarat. Ya. Bukan memberi madarat, tapi memberi manfaat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan semua yang mereka miliki, tenaga, harta, bahkan jiwa mereka demi tegaknya Islam, demi tersebarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tentu kita tidak akan mungkin bisa menyamai mereka, para sahabat. Ya. Tidak akan mungkin menyamai mereka. Tapi dengan kita mencintai mereka, dan kita mengikuti manhaj mereka, metode mereka dalam beragama, ya, dan dengan kita mendoakan mereka, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa jihad yang dimaksud adalah li'i'la'i kalimatillah. Jihad yang syar'i itu dalam rangka menegakkan, meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena partai, ya. Tetapi dalam rangka i'la kalimatillah. Itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Ada syarat-syaratnya, ada aturannya. Bukan setiap kelompok mengumandangkan jihad semaunya dia, tidak. Tapi ada aturannya. Ya. Ada tuntunannya, ada ilmunya. Makanya sebelum jihad itu harus belajar. Harus menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Itu dengan menuntut ilmu. Jadi kita tidak bisa memungkiri tentang bagaimana perjuangan para sahabat dahulu dalam menolong Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kepada kita hari ini, ya, dan seterusnya. Ini salah satu sebab juga setelah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perjuangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam menyebarkan Islam ini. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita juga ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setiap mengarahkan mereka mengerjakannya. Kalau kita sekarang ini tidak banyak menghafal hadis, tapi tidak mengerjakan hadis itu. Ya. Banyak menghafal hadis, banyak menghafal ilmu, banyak menghafal ayat, tapi tidak mengerjakan hadisnya, ayatnya tidak dikerjakan. Ya. Dilalaikan. Atau sekedar sudahlah, yang penting aku punya dalil. Ya. Tapi dahulu para sahabat, dan ini manhaj mereka mengamalkan apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya teori, tetapi diamalkan, dipraktekkan, diejawantahkan dalam kehidupan mereka. Ya, itulah para sahabat. Ya. Maka dari itu, di sini pentingnya kita selalu introspeksi diri kita. Ketika kita menyuruh manusia kembali kepada manhaj para sahabat, kembali kepada akidah salafus saleh, kembali kepada ini dan itu yang berkaitan dengan salaf, coba kita introspeksi diri kita. Sudahkah satu hadis ini aku amalkan? Sudahkah satu ayat ini aku amalkan? Yang ini diamalkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum?
Ataukah ini sekedar menyampaikan dalil, sekedar menyampaikan ilmu, ya, tapi amalnya nanti. Ya. Nah, ini harus menjadi bahan untuk kita introspeksi diri kita. Ya. Agar naudzubillah min dzalik tidak tergolong apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah, kebencian di sisi Allah kalau kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Demikian pula Allah mencela orang-orang Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik? Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Mengajak manusia kepada manhaj salaf, kita sendiri meninggalkan manhaj salaf. Mengajak manusia kepada akhlaqus salaf, kita sendiri tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya salaf. Ya. A'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, dan juga dari beliau yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri fayuzji ad-dha'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam perjalanan beliau, yatakhallafu fil masir. Ya. Beliau itu kadang-kadang menempati tempat yang di belakang dalam bepergian supaya beliau memantau yang di depannya. Ya. Fayuzji ad-dhaif, maka beliau, yuzji artinya yasuq, beliau menuntun, ya, menggiring yang lemah, ya, yang lemah. Jadi beliau berada di belakang sebagai panglima, sebagai pemimpin, memantau pasukannya, ya, dari belakang supaya khawatirnya kalau ada yang lemah, kalau ada yang payah, ya, supaya dilihat dan dipantau, ditolong oleh beliau. Fayuzzi ad-dhaif wa yurdifu wa yad'u lahu. Beliau juga terkadang membonceng. Ada orang yang tidak kuat dalam perjalanannya karena lemah, dipanggil oleh Nabi SAW, disuruh naik di belakangnya. Ya. Kemudian beliau mendoakan orang yang lemah, orang yang sakit, karena doa beliau SAW langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika penaklukan benteng Khaybar, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika itu dalam keadaan sakit. Padahal beliau yang akan diangkat oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang, panglima perang, menaklukkan benteng Khaybar. Ketika beliau mencari Ali bin Abi Thalib, kata para sahabat, Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit matanya. Maka Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian didoakan, langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Jadi doa Nabi SAW, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga mendapatkan doa beliau, syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanad yang baik. Nah, yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat Rasulullah SAW dan upaya beliau yang maksimal
untuk memperhatikan kenyamanan para sahabat beliau dalam bepergian. Sehingga beliau mencermati yang lemah, ya, yang capek, yang intinya ya, bagaimana mereka itu menikmati perjalanan mereka dengan baik. Jadi Nabi SAW selalu memperhatikan mereka. Dan ini bukti kasih sayang beliau. Dan tanggung jawab beliau kepada umat beliau. Apalagi para sahabat dulu yang hidup bersama beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang pemimpin, seorang panglima untuk mencermati, memperhatikan pasukannya. Ya. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya, tetapi memperhatikan, mencermati, memeriksa pasukannya, ya. Kemudian menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang telah saya sebutkan tadi, yaitu bahwa komunitas muslim itu adalah komunitas yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau sekarang ada istilah ini sebetulnya sudah lama. Islam sudah mengajarkannya sejak sekian 1400 lebih tahun yang lalu, yaitu kerjasama, gotong royong. Ya. Ini ajaran Islam. Ya. Bahu-membahu, tolong-menolong. Itulah Islam. Terutama dalam kebaikan. Bagaimana kita menolong seorang agar selamat dari azab Allah. Ini pertolongan yang lebih utama. Yang paling utama. Kalau kita membantu materi, itu baik saja. Ya. Tetapi bagaimana seorang menyelamatkan orang ini dari azab Allah? Dia mengajarkan dia yang benar. Mengajarkan akidah yang benar. Mengajarkan cara beragama yang benar. Nah, ini tentu yang lebih utama. Meskipun membantu dari sisi materi, ya, ini hal juga yang terpuji, diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja dimanapun Anda berada, itu di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita di dalam bepergian. Ya, juga ada dijelaskan tadi masalah seorang pemimpin perang dalam bepergian, dalam perjalanannya. Ya, bagaimana mereka memperhatikan, bagaimana seorang pemimpin memperhatikan yang di pasukannya, ya, dalam hal tolong menolong, bahu membahu, dalam hal memperhatikan yang lemah. Ya, ini semua menunjukkan bahwa Islam adalah satu kesatuan dan umat Islam adalah satu kesatuan yang harus saling tolong menolong, saling bahu membahu, baik itu pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya. Ya, jadi ada tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam praktek hidup kita. Dalam praktek hidup kita. Sehingga kita tidak hanya berteori, tapi teori itu diamalkan. Tidak hanya berilmu, tetapi ilmunya diamalkan. Ya. Insya Allah pada pertemuan akan datang, kita akan membahas bab yang berikutnya. Bab yang ke-170 atau 171. Babu ma yaqulu idza rakiba dabbah lis-safar. Juga masih dalam hal berkaitan dengan adab-adab dalam perjalanan. Judul yang akan datang insyaallah bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia menaiki kendaraannya untuk safar. Jadi ketika seorang menaiki kendaraan, ada untuk bepergian safar, ada sekedar dia di tempat yang dekat, pergi ke tempat yang dekat. Ini nanti akan diajarkan kepada kita doa perjalanan, ya. Doa ketika kita bepergian. Juga ada doa ketika naik kendaraan.
Jadi ketika ada dua hal di sini yang perlu diperhatikan, insya Allah nanti saya akan jelaskan. Ada doa ketika naik kendaraan. Nah, ketika naik kendaraan, doa ini dibaca, entah kita bepergian atau tidak, kita dianjurkan membaca doa naik kendaraan. Dan yang kedua, kalau kita akan bepergian, kita membaca dua macam doa. Doa ketika naik kendaraan dan doa ketika safar, ketika akan pergi jauh. Ya. Adapun doa naik kendaraan itu meskipun di dalam kota, ya, seperti kita akan pergi satu tempat yang dekat, ya, tidak dalam jarak bepergian, nah itu kita juga tetap dianjurkan untuk membaca doa naik kendaraan. Nanti akan kita jelaskan insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan. Apalagi di hari-hari yang mulia ini, kami senantiasa mendoakan untuk semuanya. Semoga Allah SWT menjaga kita dan antum semuanya dari berbagai hal yang buruk. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah di atas akidah yang benar dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Aku lu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.